Renungan buat kita. Ada semua WhatsApp tak toh? Ada semua itu grup WhatsApp. Pasti ada semua. Itu dalam 1 bulan berapa kali kita terima ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba beda. Saya itu hampir sepertinya tiap pekan ada masuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi. Dan saya pelajari, oh begini rupanya kalau mati ki. Ada yang ikut bela sungkawa, nah tulis ayat, nah terjemahkan lengkap dengan doanya. Yang paling sial, nah copy paste saja. Coba begitu bila cipta nanti kalau mati ki. Nah copy paste saja. Ada misuja, nah tulis saja rip das atlatif. Begitu bi. Padahal tiap hari sama-sama minum kopi itu. Diteraktir di poin contoh. Begitu mati ki itu gina tulis rip das atlatif. Cakep nih. Sudah itu besok nah hapus mina mata di WhatsApp. Takut diterima itu WhatsApp tak. Nah hapus. Begitu bapak masuk, hip buruk, ewaya lemu. Temanmu yang kau junjung selama ini, saudaramu yang kau puja-puja selama ini, pejabat yang kau junjung selama ini, kadangkala kau hinakan dirimu demi jabatannya, mati kau. Masih ingat kau? Nah perebutkan di jabatanmu. Ini hadis selalu kita ingat, kita hafal dari kecil. Kau mati no matu telu tu mantara kau. Kalau kau mati nanti ke alam kubur, 3 yang ngantar kau, kata Nabi. 2 yang kembali, 1 mami temani kau. Apa itu? 1. Yang ngantar kita harta. Keluar semua hartamu. Mobil mewah, mobil jelek, mobil tua, mobil baru. Suluk ngasengi, nah antar kau. Masuk kau di kubur, kembali itu harta. Jangankan mobil, cerek. Cerek maka tinggal teriak itu istrimu. Cerek, alay. Cerek. Ayo, maka tidak masuk di akal kita ada orang keluar rumah dari pagi, pulang sampai malam, menghalalkan segala cara untuk harta, tidak sholat, nipu orang, menyakiti orang. Nah itu hartamu kau mati, kau tidak bawa masuk kecuali kain kafan. Baru-baru kita lihat tokoh-tokoh orang meninggal. Meninggal istrinya SBY, tokoh, orang kaya, masuk kain sutra, tidak, kain kafan. Apa dipakaikan minyak-minyak? Hugo Boss, Angelman, TAI, apa? Kapur Barus. Pakai sutra mati? Tidak. Meskipun kau kaya bukan sutra dibungkuskan kau. Kain kacu, balacu. Ini muka tak? Ibu-ibu yang di bleaching tiap hari. Habis itu, habis wanta ratusan ribu pergi salon, takut ki keripu matata. Capuk mana roduit tamat salon, mati ki ini pipita siapa punya bagian, cacing. Nah, gorok masuk itu di hidungmu. Nah, gorok masuk di telingamu, masuk di matamu, kembung perutmu. Itu bodimu yang kau selalu kau pelihara. Biar kuku pergi tong ini pedi menikur. Ayo. Yang kedua, kata Nabi yang mengantar kau, keluargamu. Keluarga sampai jadi sudiang. Masuk, pulang. Mana mama waktu tak dua anak muda na gombal ki. Gunung kan kudaki. Lautan ku seberangi. Masjid kau lewati. Masjid di masjid, ibu. Mati ki besok-besok. Kira-kira mau masuk di kubur itu suami tak? Jangan dulu masuk. Nah temani maki saja di atas kubur tak sampai malam besoknya. Bikin tenda di situ. Mau kira-kira? Dek memang nah. Mati ki mak bene sih. Dan ini memang tidak salah. Ewaya lemu. Masuk di kubur sudah. Hadapi dirimu sendiri. Dan yang ketiga mengantar kita amal. Ini nih. Begitu masuk maki di kubur, 3 yang ngantar, 2 pulang, 1 temani ki. Nah, ketika sudah kita bersemayam di alam kubur, Nabi mengatakan, petuni amalak madecimmu. Putus sudah amal-amal kebaikanmu, kecuali 3 hal. Yang kita kenal dengan amal jariah. Kita hafal semua ini. Biar baru bangun kita ditanya, apa itu amal jariah? Kita tahu. Tapi kita tidak siapkan. Kenapa tidak disiapkan? Itu ayat pertama yang tadi disampaikan. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika kalian mau coba ingat kematian, setan goda kalian. Nah, apa itu? Yang 3. 1. Anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu,
Kalau mati kira-kira masuk maki di kubur, siapa doakan ki bu? Suami tak 3 bulan mengawini lagi. Ada temanku pergi haji 2011 yang lalu, sama-sama ke haji. Meninggal istrinya, bengkak matanya. Barusan natong ada kuliah laki-laki sampai bengkak-bengkak matanya, meninggal istrinya. Wih, rasanya Ustadz, ini apa yang saya dapat ini, semua ini istriku, luar biasa. Rasanya hilang ini semangat hidupku. Dalam hatiku, hebat nih di bapak, nah saya nih istrinya. Beberapa bulan kemudian, pika jogging di lapangan Karebosi, ada nih jalan-jalan sama cewek. Muda, ndak pakai jilbab, panjang rambutnya. Ku tanya, Aji, siapa itu? Dia bilang, yang baru, Ustaz. Oh, nakal dupai, makolakemu. Berurusan ko dosamu, suamimu enreyen di kamar. Ya? Maka yang doakan kita anak, Ji. Coba kita, saya mohon, jauh saya saja. Rasanya yang selalu saya doakan setiap selesai salat, bapakku, Ji. Saudaraku, jangankan teman, saudara saja jarang saya doakan. Nah minta Pak, doakan nggak deh? Iya, itu juga kalau nggak lupa. Ayo. Siapa yang selalu kita doakan? Iron Tuata. Jadi ibu, prestasi yang terbesar bukan ketua partai. Prestasi yang terbesar bukan ketua organisasi. Prestasi yang terbesar ketika anakmu menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu prestasi paling hebat. Ustadz, saya mau punya anak yang hebat, Ustadz. Mau punya anak yang soleh dan soleha. Satu, hindarkan dari makanan haram. Satu kisah. Seorang pemuda dapat buah. Anggaplah itu buah mangga lah kira-kira. Dia makan itu buah mangga. Begitu habis setengah, dia sadar. Maaf damija. Tenak kene punna. Bukan saya yang punya ini mangga. Dan ada yang punya. Dan saya belum minta halalnya. Mati mi. Masuk di dalam perutku. Mati mak saya. Dia ingat hadis Nabi. Siapa yang memasukkan barang haram ke dalam perutnya, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Panik. Dia cari, dia telusuri itu air sungai. Dia cari pohonnya. Ketemu. Ketemu penjaganya. Siapa yang punya nih? Nah bilang, dia sebutlah. Kasih ketemu kak. Nah bilang, enggak di sini. Jauh rumahnya. Jauh apa? 1 hari 1 malam jalan. Enggak apa-apa. Gimana? Tunjukkan. Jalanlah dia. Dia pergi cari itu rumah. Ketemu. Assalamualaikum. Kalau bahasa kita. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Kenapa kau nak muda? Ini ada kodong buah ku dapat. Sudah ku makan setengah. Ku kasih pulang setengah ke siang. Halalkan lalu. Nah bilang ini Ji. Enak nu. Sudah kau makan setengah sisa nu kasih ya. Dia bilang begini. Saya halalkan yang kau sudah makan. Dengan catatan. Nikahi anak gadisku. Wih. Langsung senang. Alhamdulillah dapat jodoh. Dia bilang orang tua, jangan kau dulu cepat senang. Ini anakku tuli. Buta. Lumpuh. Bisu. Nah bayangkan deh. Apa enak? Nah buta tumi, tuli tumi, bisu tompa lumpuh. Nah ingat lagi api neraka. Biarlah. Daripada berhadapan api neraka. Saya terima. Panggil saksi 2 orang. Nikahkan. Setelah nikah. Anak muda saya nikahkan dengan anak gadis. Tunai karena Allah. Sudah. Nah bilang ini bapak tua. Langsung aku ketemu istrimu. Langsunglah ketemu istrinya. Nah ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari balik pintu kedengaran jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah bilang enak muda. Berarti dia tidak tuli. Karena dengar ki. Berarti dia tidak bisu. Karena dia jawab salamku. Penasaran. Dia buka pintu. Berarti dia tidak lumpuh. Karena dia jalan menghampiriku. Berarti dia tidak buta. Karena lihat tanganku. Ini langsung lari. Nah tinggal istrinya. Lari ke mertuanya. Pak, balik-balik kok. Apa nuka naik balik-balik? Kau bilang anakmu lumpuh. Nggak bisa jalan. Sini kau anak muda. Anakku saya bilang lumpuh. Bukan karena tidak bisa berjalan. Tapi kakinya tidak pernah melangkah kecuali yang diridai Allah. Nah, seperti bapak-bapak sekarang. Malas ke masjid. Warkop tiap hari. Tidak dilarang ke warkop. Tapi harus imbangi ke masjid. Apalagi kalau muka-muka sakaratil maut masjid. Ji. Tapi tentu renungan buat kita kalau hampir tiap hari kita di warkop lalu tidak pernah kita dapat berjamaah di masjid. Itu namanya tidak bijaksana menyikapi umur. Tidak pernah didapat di masjid. Saking apa? Biliar. Tanpa karaoke. Lebih sial lagi. Anak muda. Anakku saya katakan bisu bukan karena tidak tahu bicara. Tapi mulutnya tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Tidak seperti ibu-ibu sekarang. Kalau duduk saking gosip saja nak kerja. Mana nakin aku gosip tonga sumpahin. Lewat kata tadi ada tong ku dengar bilang itu ji baju waktu di YouTube. Alhamdulillah. Kenapa kau susah kok? Saya pakai baju kau yang sibuk.
Lalu kenapa kau katakan anakku buta, anakmu buta? Anakku saya katakan buta bukan karena tidak bisa melihat, tapi matanya tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Perisa ngasing HP tak. Kadang-kala itu kita bercanda Pak, share-share foto porno. Kita anggap itu tidak berdosa, kita canda-canda. Share foto yang tidak nutup aurat. Selama itu video dan foto beredar, meskipun niatmu katakan canda, tidak boleh bos. Niat dan cara harus sama-sama baik. Niatku bukan canda Ustaz. Iya canda, tapi itu bedanya orang beriman, candanya tidak menyesatkan orang lain. Lalu kenapa Pak kau bilang anakmu tuli? Anakku saya katakan tuli bukan karena tidak bisa mendengar, tapi telinganya tidak pernah mau mendengar yang bukan urusannya. Dia suka nguping. Nah bilang anak muda, baik itu Pak itu anak muda, baik sekali anakku. Sebenarnya banyak yang lamar, cuma belum ada sesuai standar. Kenapa Pak saya kupilih? Saya yakin kau pasti orang baik. Buah saja yang jatuh nyata-nyata orang dihalalkan, kau masih takut. Berarti dalam dirimu tidak ada darah daging barang haram dalam dirimu. Sudah bina udah, jangan kau bicara, masuk ke cepat istrimu. Masuk di istrina, lompat istrina. 1 tahun kemudian lahir anaknya. Dan anaknya dikasih nama Abu Hanifah. Itu yang pakar hukum sekarang, yang ilmunya sampai dipakai ilmunya sampai sekarang. Bapaknya mengalir terus amal-amalnya dari anaknya yang cerdas. Tidak ada gunanya anak profesor kalau dia hanya ilmunya menyesatkan orang. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya anakmu tinggi pangkat jabatannya kalau undang-undang yang dia bikin justru melawan syariat Islam. Masesa kokomate ko. Kan ditanya kau punya pertanggungjawaban. Masuk mako dikubur, hei itu anakmu, lihat itu anakmu, itero pangkegoran anakmu. Maka disitulah frustrasinya seorang ibu selalu mengingatkan anaknya. Sayang 1000 sekayang sekarang. Coba, kalau anak-anak sekarang Pak, saya tidak cemas soal otaknya. Enggak Pak, macam-macam anaknya maku kue, cerdas Pak. IP-nya itu masih swaku Pak, rata-rata 3 ke atas. Bahkan ada yang selesai 4,00. Cerdas anak-anak kita sekarang. Nek motor saya saja kalau mau WhatsApp Kak, 2 pegang tanganku masih salah-salah ketik. Coba itu anak-anak milenial sekarang nek motor bisa itu meng-SMS. Hebatnya itu anak-anak cerdasnya anak-anak tak sekarang. 1 kurangnya, kurang ajar. Dek mana nagagya setata kerama? Tidak ada itu. Kita dulu zaman kecil, jangankan bicara kasar sama orang tua tak. Ipole wajo-wajona tomatoi pimali. Saya masih ingat saya waktu kecil, ada tamunya bapak tak, lewat ke ruang tamu, nak kasih bola matanya. Ayo siap-siap makin dicubit lagi orang nanti nih. Sekarang anak-anak dikasih bola matanya, apa nak bilang? Kenapa mata tak Pak? Coba itu anak-anak sekarang. Maka jangan heran, anak-anak kita sekarang cerdas, tapi Allah cabut keberkahan ilmu. Wajar, sudah S1, S2, setengah mati cari kerja. Coba makin bedek di rumah. Periksa maki, hampir setiap rumah ada sarjana menganggurnya. Kenapa? Waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Coba kecil ini punya mobil, kecil punya rumah, kecil punya karir, kecil semua. Nagati impuangi. Apa susahnya Allah kasih kau yang kau mau? Allah yang maha segala-galanya. Kenapa Allah tidak kasih? Ingat ridallah fi ridal walidain. Suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Ketika orang tuamu rida sama kamu, insya Allah hidupmu akan berkah. Biar tidak ada tinggi sekolahmu, tapi kalau orang tuamu kau bahagia. Lihat deh orang-orang yang sukses. Lihat. Pasti salah satu resepnya memuliakan orang tuanya. Sayang 1000 sayang, kita lebih santun sama atasan tak daripada bapak tak. Mau lihat buktinya? Lihat nih kalau lebaran. Coba kalau lebaran, langsung penuh semua rumahnya itu kepala dinas, bupati, wali kota, gubernur. Oh, rasing-asing. Nah, lupa mamaknya. Padahal mamaknya kasih sekolah. Anak yang soleh dan soleha, itulah kekayaan kita ketika kita sudah masuk di kubur. Maka evaluasi kembali cara mendidik anak kita. Silakan baca pedoman membina anak, hasil riset UIK, psikologi pendidikan, silakan, enggak salah. Tapi sesat dan menyesatkan ketika bapak tinggalkan Quran. Bagaimana konsep Quran mendidik anak? Buka surah Luqman. Surah Luqman itu sudah jelas. Dari ayat 13 sampai seterusnya. Itu dijelaskan secara rinci cara mendidik anak. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan kau menserikatkan Allah. Artinya, akidah dulu nomor 1 ajarkan. Jangan sampai anak-anak kita takut dengan kalimat tauhid yang ditulis di kalimat itu.
Jangan sampai dia sudah tidak bangga memegang kalimat tauhid itu ketika berhadapan dengan orang. Dipertanyakan tauhidnya, keberaniannya. Itu dulu. Tidak usah soal makan. Kita ini orang tua. Kalau mendidik anak, cemas soal makannya anak tak. Jangan makin cemas soal perut. Tolong tunjukkan kita di Makassar ini, ada ndak anak yang mati kelaparan? Kira-kira, ada ndak kita orang Bugis Makassar kayak saat sirik na pace. Masirik kiko libola tak malupu. Mana ada orang kelaparan di Makassar? Tapi mati anaknya gara-gara narkoba, mati anaknya karena tawuran, mati anaknya karena overdosis. Banyak itu. Itu berarti jangan makin cemas soal perutnya anak tak. Allah yang ngatur.